Halo Arek Kapal, kembali lagi di segmen unggulan dari Kementerian PSDM BEM PPNS, yakni Self Improvement in 5 Minutes bersama saya Muhammad Farid Afriliawan yang akan memandu jalannya kali ini. Sebelum memulai, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Oke, terima kasih ya buat teman-teman untuk kesempatannya pada hari ini. Di sini aku izin untuk bergabung di podcast kalian hari ini ya. Di sini perkenalkan aku Nadila Frin Astika, biasa dipanggil Abel dari Prodi Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan dan Surabaya. Dari Mbak Abel sendiri nih untuk menjadi mahasiswa sekarang, kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Oke, kesibukannya kalau boleh tahu sebenarnya cukup sibuk sih sekarang ini. Selain jadi mahasiswa, aku juga ikut dari salah satu ormawa di kampus yaitu BEM. Lalu aku juga ada side job di luar kampus. Aku punya event organizer. Jadi sekarang lagi sibuk ngurusin IO dan juga ormawa dan juga tugas sih pastinya. Dari kesibukan itu, motivasi utama untuk melakukan kegiatan tersebut di dalam kampus maupun di luar kampus itu apa sih, Mbak, kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya yang menjadi motivasi untuk ikut kegiatan-kegiatan itu, aku itu orang yang suka mencoba hal yang baru, seperti lomba-lomba atau mungkin kegiatan-kegiatan baru yang berorganisasi. Itu kan pasti mengengagement kita untuk terus semangat, untuk bisa terus berkenalan dengan orang baru, merasakan experience baru, ataupun kadang kita menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temukan di waktu kita ada di zona nyaman kita. Dalam melakukan hal-hal baru itu, pernah nggak sih merasakan burnout, kayak merasa stres sendiri gitu? Kalau merasakan burnout sih pastinya pernah ya teman-teman ya, karena burnout itu sendiri menurut aku hal yang natural kalau kita tidak bisa menghandle dan tidak bisa mengetahui kapasitas diri kita. Dan aku rasa sendiri kalau misalnya kita burnout itu salah satu pertanda tubuh kita tuh minta tolong ke kita untuk kita stop sebentar, take some rest, karena kita sudah kecapean, mungkin kapasitas diri kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita bisa take a step dulu, mundur dulu sebentar untuk istirahat. Bisa juga kita sambil mengevaluasi, oh selama ini aku jalan sejauh ini apa yang kurang ya, atau mungkin sekedar kira-kira sudah sejauh mana ya. Nah dari situ kita bakal menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri dan itu bikin kita nggak burn out lagi seperti itu. Cara Mbak Abel membagi waktu antara kuliah, organisasi, ataupun kegiatan lain, ataupun kegiatan pribadi juga, itu bagaimana sih? Oke, kalau cara membagi waktu sebenarnya I'm not as perfect as how it seems gitu lah ya, nggak sesempurna yang dilihat gitu ya. Kadang aku juga uh, kadang teledor atau mungkin salah salah kegiatan dan jadwal seperti itu. Jadi kalau dilihat gimana sih sebenarnya cara membagi waktu itu adalah 50-50, kita harus bisa sadar akan kapasitas diri dan juga sadar mana prioritas kita. Itu cara aku buat bagi waktu. Jadi aku ngambil prioritas pertama itu kuliah, yang kedua aktivitas yang menunjang kuliah seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada ormawa ataupun kegiatan-kegiatan UKM. Yang keempat itu aku juga karena ada side job Iya. itu, jadi aku ada organizer. Iya. Jadi aku di sana karena nggak terlalu sering ada kegiatan eventnya, jadi aku masih bisa taruh di prioritas terakhir. Itu kembali ke masing-masing sebenarnya ya, yang menunjang diri kita apa itu yang diutamakan seperti itu. Untuk selanjutnya nih, kalau misal ada jadwal bertabrakan antara kegiatan A dan juga kegiatan B, cara membagi waktunya itu bagaimana sih Mbak, kalau boleh tahu? Wah, ini lumayan berat dan tricky juga sih pertanyaannya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sendiri, itu kembali lagi mana jadi prioritas. Entah prioritas dengan mana yang paling dekat dengan tujuan aku, atau mungkin prioritas yang paling mendesak. Kadang ada kegiatan yang benar-benar mendesak dan harus didahulukan, seperti akademik terutama, itu didahulukan. Dan juga hal-hal yang memang berhubungan dengan banyak orang, itu melibatkan banyak orang, kita bertanggung jawab atas banyak orang, itu juga perlu jadi prioritas terdekat aku, seperti itu. Yang terakhir nih, satu pesan untuk teman-teman yang mungkin merasakan sedang burnout, tetapi teman-teman mau produktif di segala kegiatan nih. Oke, kalau pesan terkait gimana caranya hal tadi gitu ya, buat teman-teman di luar sana mungkin yang merasa lagi burn out tapi masih pengen kegiatan, take a rest please gitu. Istirahat sebentar karena apa yang kalian kejar selama ini kalian harus refleksikan kembali apakah sudah sesuai dengan target yang selama ini aku inginkan, apakah aku sebenarnya salah jalan sampai aku bisa burn out, ataukah mungkin memang aku terlalu banyak mengiyakan hal-hal yang tidak aku perlukan, sesuatu yang di luar kapabilitas aku sendiri. Nah, teman-teman bisa take a rest, lihat ke belakang apa yang sudah kalian lakukan, evaluasi, dan yang penting adalah ingat satu hal ini ya teman-teman ya. Kalian itu berjalan bukan untuk berlari, tapi kalian berjalan untuk terus bisa berdiri.
Seperti itu. Motivasi yang sangat memotivasi banget buat teman-teman sekalian ya pastinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Abel atas kesempatan dan waktunya yang tadi telah diberikan ke kita. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyaksikan Self Improvement in 5 Minutes ini. Semoga apa yang telah disampaikan Mbak Abel tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Farid pamit undur diri. Terima kasih. See you. See you.